Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Semoga kita selalu berada dalam perlindungan terbaiknya Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita akan membahas sedikit tentang isim hal. Nah, jadi banyak sekali macam-macam isim di dalam bahasa Arab, salah satunya isim hal. Mungkin, eee tidak semua, tapi isim hal bisa terkadang kita artikan itu seperti kata keterangan, keterangan tambahan dalam sebuah kalimat. Nah, isim hal itu hanya bisa kita tuliskan atau hanya kita bisa masukkan ke dalam sebuah kalimat jika kalimat tersebut sudah menjadi jumlah mufidah atau sudah menjadi kalimat yang sempurna. Maknanya sudah paham, sudah lengkap, sudah jelas, baru kita tambahkan isim hal sebagai kata keterangan. Misalnya, Muhammad memasuki kelas. Nah, itu kan sudah jelas tuh, Muhammad masuk kelas gitu atau Muhammad memasuki kelas. Dakhala Muhammad al-fasla. Nah, kita cuma mau menambahkan bagaimana sih kondisi Muhammad saat itu ketika masuk kelas. Apakah dia sedih, apakah dia tertawa, apakah dia tersenyum, apakah dia dalam keadaan takut. Nah, untuk menambahkan atau memberikan keterangan bagaimana keadaan Muhammad ketika masuk ke kelas, kita bisa menggunakan isim hal kalau di dalam bahasa Arab. Tadi, dakhala Muhammad al-fasla. Misalnya Muhammad masuk kelas itu keadaannya tersenyum. Berarti dakhala Muhammad mutabassiman. Atau sedih, dakhala Muhammad hazinan. Atau takut nih karena mau ujian misalnya. Dakhala Muhammad khaifan. Atau terlambat. Muhammad masuk kelasnya terlambat misalnya. Dakhala Muhammad al-fasla matrukan gitu. Jadi isim hal ini fungsinya adalah untuk memberikan keterangan lanjutan dalam sebuah kalimat bagaimana untuk menjelaskan bagaimana keadaan si pelaku kah, si objek kah gitu. Nah, menjelaskan keadaan. Jadi kita hanya bisa menambahkan isim hal kalau kalimatnya sudah sempurna, sudah jumlah mufidah gitu. Baik, ismul hal atau isim hal dinabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Oke, tunggu. Taib, ismul hal ini secara definisi. Kalau ditanya mahwa ismul hal, yumkinuna an nujiba ismul hal. Al halu huwa ismun mansubun ya'ti li bayani hayati sahibil hal inda wuku'il fi'li. Al hal huwa ismun mansubun ya'ti li bayani hayati sahibil hal inda wuku'il fi'li. Al hal, hal yaitu isim. Ingat ya, hal itu isim. Mansub, dia mansub, alamatun nasbi itu kan bisa fathah, bisa kasroh, bisa kalau muannas salim berarti kan bisa kasroh, eh fathah, kasroh, ya, kayak gitu kan. Ini alamatu nasab. Tapi yang jelas, hal itu adalah isim mansub, isim yang atau secara general tuh berharokat fathah gitu ya. Fathah atau fathatain gitu kan. Ya'ti libayani hayati sohibil hal. Buat apa sih isim hal itu? Ya'ti libayani hayati sohibil hal. Dia fungsinya itu untuk menjelaskan bagaimana keadaan sohib halnya. Inda wuku fi'li, ketika terjadinya sebuah perbuatan atau pekerjaan, bagaimana keadaan sohibul halnya. Nah, inilah yang dilakukan oleh isim hal. Oke, hal. Hal ialah isim mansub yang menjelaskan keadaan sohibul hal. Ia merupakan suatu keadaan yang menjelaskan kondisi seseorang atau sesuatu ketika perbuatan terjadi, yang tanda i'rabnya selalu mansub. Contoh, zahabat tilmizu ilal madrasati. Murid itu pergi ke sekolah.
Nah, murid itu pas lagi pergi ke sekolah bagaimana sih keadaannya? Zahabatil midhu ilal madrasati musri'an. Murid itu pergi ke sekolah dengan cepat-cepat, dengan buru-buru, dengan tergesa-gesa, bersegera gitu kalau kita terjemahkan. Atau yang kedua, ada tilmizu minal madrasati. Siswa itu pulang dari sekolah. Bagaimana sih keadaan dia ketika pulang sekolah? Ada tilmizu minal madrasati masyian. Oh, murid itu pulang dari sekolah berjalan kaki. Atau ada tilmizu minal madrasati raqibas sayyarah, bisa gitu. Nah, jadi isim hal itu adalah menjawab kalimat tanya kaifa, bagaimana. Zahabatil mizu ilal madrasah. Kita mau nanya kaifa. Kaifa zahabatil mizu ilal madrasah? Bagaimana tilmiz itu pergi ke sekolah? Kita jawab, zahabatil mizu ilal madrasati musri'an. Kaifa ada tilmizu minal madrasah? Ada tilmizu minal madrasati masyian. Jadi isim hal juga fungsinya itu menjawab pertanyaan kaifa, bagaimana. Nah, lalu kita masih bahas satu kalimat ya. Dhahaba tilmizu ilal madrasah. At-tilmiz itu masuk sohibul hal namanya. Al-hal itu musri'an. Jadi musri'an dengan buru-buru, dengan cepat-cepat itu menjelaskan keadaannya sohibul hal. Yang mana di kalimat ini sohibul halnya itu adalah tilmiz. Nah, di ada tilmizu minal madrasati masyian. Nah, masyian ini adalah hal. Lalu sohibul halnya adalah at-tilmid. Begitu. Contoh lain, dakhalal muallim mutabassiman. Guru itu masuk kelas sambil tersenyum. Nah, mutabassiman hal. Siapa yang tersenyum? Oh, muallim yang tersenyum. Berarti sohibul halnya muallim. Uaddi sholata nasyitan. Saya menunaikan sholat dengan semangat. Nasyiton itu apa namanya? Rajin, semangat lah gitu ya. Hal dia. Nah, si nasyiton ini menjelaskan apa? Saya ketika mengerjakan sholat. Berarti kan sohibul halnya uaddi as-sholah. Kata sebelumnya. Kemudian ada tolibatu ilal manzili masruratin. Siswi-siswi itu pulang ke rumah dengan hati gembira. Nah, masrura ini hal. Dia menjelaskan siapa? At-tolibatu. Siswi-siswi itu ketika pulang ke sekolah. Di sini kita lihat fathatain, kenapa dia kasrotain? Nah, ini nih alamatun nasbi li jam'i muannas salim itu adalah kasroh. Karena jama' muannas salim itu tidak bisa fathah. Dia kalau marfu'nya bidomah mansub sama majrurnya bil kasroh. Tapi kenapa kok kita pakai tanwin? Karena hal itu harus isim nakiroh. Karena kalau alif lam al-mutabassim al-mubatasima an-nasyita al-masrurati itu kalau ada alif lamnya berarti dia ma'rifah. Sedangkan kaidah lain dalam isim hal ketika kita membuat isim hal pertama dia harus mansub, yang kedua harus nakiroh. Tidak boleh ada alif lamnya. Nah, ini kaifa i'rabul hal. Lalu bagaimana kita mengi'rab hal? Hal itu ismun mansubun bi. Dia isim mansub, tapi mansubnya pertama bisa pakai fathah yang jelas. Roja'a al-amilu masruron. Nah, al-amil, para pekerja itu, pegawai itu, karyawan itu pulang dengan perasaan gembira nih mau pulang ke rumah kan misalnya, ketemu keluarga. Masruron, dia isim mansub pakai fathah jelas. Kemudian yang ada juga pakai kasroh. Rojaat al-amilatu masruratin. Nah, para pekerja karyawati itu pulang dengan perasaan senang. Tapi di sini kasroh, bukan fathah, karena dia jama mu'annas salim. Kemudian alia pakai ya juga bisa dan dia menunjukkan mansub. Roja al-amiluna masrurina. Dia pakai ya di sini. Kenapa? Karena dia jama mudzakkar salim. Jama mudzakkar salim marfunya bil waw, masrurun misalnya dan mansub sama majrurnya bil ya, masrurin. Nah, yang terakhir, rojal amilani masruraini, dua karyawan itu pulang dengan perasaan senang. Sama-sama ya juga, bedanya kalau jama mudzakkar salim maksur maqoblaha, sebelum ya-nya itu harokatnya kasroh. Kalau di sini musanna yang menunjukkan dua karyawan, dia maftuha maqoblal ya. Dia sebelum ya-nya itu
fathah. Masruraini aini, kalau jamak mudzakkar salim masrurina ina. Oke. Jadi ini adalah alamatul i'rab lin nasbi al-fathah, al-kasroh, al-ya. Ada lagi enggak? Kalau di pembahasan lain ada. Itu ada pakai al-alif kalau dia asma khamsah. Tapi kita pembahasan hal ini kita hanya berbicara al-fathah, al-kasroh sama al-ya. Adapun peran sohibul hal dalam suatu kalimat tergantung posisinya. Nah, kita kan sudah tahu nih, tadi kita bicara hal. Lalu, kalau misalnya sohibul hal itu apa selalu fa'il, apakah selalu pelaku? Kan dari tadi kita contohnya fa'il terus ya. Dakhalal mu'alim, mu'alimnya sohibul hal, dia fa'il. Wadis sholah juga fa'il. At-thalibatu fa'il juga. At-tilmis di sini, mau dia dhahaba, mau dia ada fa'il juga. Nah, apakah sohib hal itu selalu fa'il? Enggak. Adapun peran sohibul hal dalam suatu kalimat tergantung posisinya. Terkadang menjadi fa'il, terkadang maf'ul bih, terkadang mubtada, terkadang mudhof ilaih, terkadang maf'ul ma'ah, terkadang maf'ul fih, dan lainnya. Jadi tergantung. Nah, na'lamhu min siyakil jumlah. Kita tahunya itu dari konteks kalimat selalu nih. Kalau kita mau menerjemahkan, menganalisis teks, kita lihat konteks kalimat atau naqul bil lughah al-arabiyyah as-siyaq. Oke, sohibul hal. Contohnya, sohibul hal ketika dia posisinya fa'il. Nazoro atau libu abahu mutabasiman. Oke, nazoro atau libu abahu mutabasiman. Atau libu siswa ini melihat ayahnya itu sambil tersenyum gitu kan. Atau libu di sini adalah fa'il. Mutabasiman dia hal, sohibul halnya di sini tolib yang dia bukan fungsi, posisinya sebagai fa'il. Yang kedua, nazur masih dalam kalimat yang sama. Cuman kita mau lihat nih, kita memposisikan sohibul halnya itu berbeda. Sekarang kita posisikan sohibul halnya itu menjadi maf'ul bih. Nazoro atau libu atau lib, siswa itu melihat abahu ayahnya mutabasiman. Di sini hal, tapi sohibul halnya itu adalah abahu ayahnya. Kenapa kita lihat nih? Misalnya si penulis ingin berkata kalau yang tersenyum itu bukan anaknya, bukan tolib, bukan siswa, tapi ayahnya yang dilihat oleh si tolib. Berarti hal di sini menjelaskan sohibul halnya yang posisinya sebagai maf'ul. Gimana kita taunya? Na'lamuhu min siyakil jumlah. Kita taunya dari konteks kalimat. Dan bisa juga hal itu atau sohibul hal itu al-fa'il wal maf'ulu bihi ma'an. Jadi kita menjelaskan si fa'ilnya sama maf'ulnya itu dalam satu waktu bersamaan. Contohnya, fahaso atau bibu kholidan jalisaini. Jalisaini kan dua ya musanna. Dia maksudnya pakai ya. Dokter memeriksa Khalid duduk. Nah, dokter sama Khalidnya itu sama-sama duduk. Jadi kita menjelaskan fa'il, si sohibul halnya itu dua. Fa'il sama maf'ul bersamaan dalam satu kalimat. Jadi fahaso atau bibu, tobibnya duduk, Khalidnya duduk sebagai pasien. Jadi jalisaini gitu. Jadi jalisaininya sebagai hal, Khalidnya sebagai Tobib sama Khalidnya sebagai sohibul hal. Cuman kemudian bisa juga sohibul halnya adalah mubtada. Ini masih menggunakan kalimat yang sama atau libu yanzuru abahu mutabasiman. Kenapa kok sama? Tapi bedanya atau libu adanya di depan. Kalian ingat ada jumlah asasiyah. Jumlah asasiyah terbagi dua. Ada jumlah fi'liyah sama jumlah ismiyah. Atau kebalikanlah kalian nyebutnya jumlah ismiyah dulu baru jumlah fi'liyah. Nggak masalah. Nah yang penting jumlah ismiyah itu adalah kalimat yang diawali dengan isim. Kalau kalimat diawali dengan isim berarti dia mubtada dan khobar. Nah, khobar itu banyak jenisnya. Ada khobar mufrad, khobar jumlah, sifhu jumlah. Nah, kalau jumlah fi'liyah berarti kalimat itu diawali oleh fi'il. Berarti ada fi'il, ada fa'il. Fi'il madi, mudhari, amr, kayak gitu. Itu jumlah fi'liyah. Nah, di sini walaupun kalau secara makna kita tahu dia itu adalah menunjukkan sebuah pekerjaan yang mana tolib atau siswa itu adalah melihat ayahnya, tapi kita lihat di sini tolib itu ada di awal kalimat. Di awal tolib isim karena kemasukan alif lam. Jadi dia posisinya bukan lagi sebagai fa'il tapi sebagai mubtada. Kalian ingat mubtada itu awal kalimat fil jumlah. Kata pertama dalam sebuah kalimat itu disebut mubtada dari kata bada'a.
Oke. Jadi di sini mubtadanya sohibul hal, mutabasimannya hal. Oke, nazara thalibu abahu mutabasiman. Nah, ini adalah beberapa contoh ketika sohibul halnya fungsinya sebagai fa'il, maf'ul bih, fa'il wal maf'ul bih ma'an atau mubtada. Lalu bagaimana ketika sohibul halnya itu maf'ul ma'ah? Kalian tahu maf'ul ma'ah? Maf'ul ma'ah itu kata setelah ada wawul ma'iyahnya. Misalnya, ya Khalid, la tasir, jangan berjalan, walaila di malam hari, saat itu di malam hari. Malamnya seperti apa? Muzliman. Gitu, gelap. Nah, di sini ada wawul ma'iyah. Setelah wawul ma'iyah itu namanya maf'ul ma'ah dan dia nasab mansub. Nah, lalu maf'ul fih. Bedanya kalau maf'ul fih itu zorof lah. Maf'ul fih itu zorof. Dia bisa zorof langsung kayak saroh Khalid al-laila musliman. Al-laila malam hari. Kan di sini ada wa-nya. Kalau ada wa-nya dia termasuknya maf'ul ma'ah. Kalau nggak ada wa-nya dia maf'ul fih. Saroh Khalid al-laila. Khalid berjalan pada malam hari kayak gitu. Oh, maf'ul fih itu bisa kayak gini langsung. Saroh Khalid al-laila. Atau istaikozo atau libu sobahan misalnya gitu, atau bisa juga gini istaikozo atau libu ba'da subhi. Nah, ba'da itu zorof. Nah, asubhi namanya maf'ul fih karena dia datang kata setelah si zorof itu. Nah, di sini al-muzlim sebagai hal dia menjelaskan maf'ul fih yang mana di sini zorofnya al-layl. Naibul fa'il, ingat naibul fa'il itu penjelasan di al-fi'lu al-mabni lil majhul atau kata pasif dalam bahasa Arab. Yushrobu ini kata pasif dalam bahasa Arab di fi'il mudhari yaitu bidommi awalahu bidommi awalihi wa futiha ma qoblal akhir. Domah di awal dan fathah sebelum huruf terakhir. Dari kata yashrobu berubah ketika pasif atau majhul menjadi yushrobu. Ketika kita menggunakan kata kerja pasif berarti tidak ada lagi fa'il, adanya naif fa'il. Nah, yushrobu al-ma'u, air itu diminum, airnya itu kondisinya seperti apa? Sahinan, panas airnya. Sekarang mudhof ilaih. Tamat tamata'tu bijamalil hadiqati wasi'an. Di sini jamal kita tahu mudhof, hadikoh mudhof ilaih. Wasi'ah kita mau menjelaskan hadikoh yang kayak gimana? Hadikohnya itu wasi'ah, luas. Jadi bukan menjelaskan tentang jamalnya, tapi hanya menjelaskan tentang mudhof ilaihnya yang mana mudhof ilaih di kalimat ini adalah hadikoh. Nah, oke, musliman di sini sebagai hal, sohib halnya adalah al-lail yang dia merupakan maf'ul ma'ah. Kemudian di sini musliman juga hal, dia sohibul halnya al-laila yang mana dia adalah maf'ul fi, dan kemudian di sini ada ini dulu ya. Wasi'ah itu hal, sohib halnya adalah hadikoh yang mana dia mudhof ilaih. Kemudian sahinan itu adalah panas ya, dia hal, dia menjelaskan naif fa'il yaitu al-ma'u. Ayyakunal hal kalimatan mufradatan. Oke, hal itu bentuknya harus kalimat mufradah satu kata. Sawaun abbarat an mufradin, dia mau menunjukkan tunggal, au musanna atau menunjukkan dua bilangan, au jama atau jama, wa yakunu daiman nakiroh tuh. Daiman nakiroh, dia pasti nakiroh. Mansubah, mansub, fathah, atau kadang kasroh, atau kadang iya. Tapi in general umumnya itu fathah. Wa sohibul hal ma'rifah. Dan sohibul halnya itu harus ma'rifah. Oh, kita jadi susah bedain ya. Hal sama naat sifah. Nah, ini ada penjelasan lain nanti. Ketentuan hal. Ini tadi bahasa Arabnya, ini bahasa Indonesianya. Hal harus terdiri dari isim nakiroh. Hal harus terletak setelah susunan kalimat yang sempurna atau telah dimengerti maksudnya, atau dalam bahasa Arab ada istilahnya fadlah. Sohibul hal harus terdiri dari isim ma'rifah. Lalu jika ada pertanyaan, apakah boleh sohibul hal terdiri dari nakiroh? Oke,
Pada dasarnya, sohibul hal harus ma'rifah, baik ma'rifah karena ia termasuk pada isim alam, isim domir, atau ma'rifah dengan alif lam, takrif atau idofah, namun terkadang sohibul hal datang dalam bentuk nakiroh. Tapi ada syarat dan ketentuan berlaku yang kita lanjutkan di pertemuan setelahnya. Oke, nah Naktatim bilhamdallah kita cukupkan dulu sampai di sini. Semoga bisa dipahami. Untuk selanjutnya bisa di pertemuan selanjutnya. Naktatim bilhamdallah wa naktatim bikafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.